Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas tajwid ikhwan angkatan 8. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kelas pertemuan perdana pada kelas tajwid ikhwan angkatan 8. Tentunya sahabat-sahabat pada peserta tajwid ikhwan angkatan 8 ini berasal dari berbagai angkatan dari kelas dasar, betul ya? Ada sebagian yang kelas dasarnya diampu oleh Ustadz Dedi, dan ada sebagian lagi kelas dasarnya diampu oleh saya pribadi. Oleh karenanya perlu kita untuk ta'aruf dulu ya, kita memperkenalkan diri sambil sahabat juga memperkenalkan diri masing-masing, cukup nama dan juga domisilinya. Baik, nama saya Muhammad Arif Hudaya. Ya, kami pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, kemudian melanjutkan studi untuk S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian melanjutkan S2 di UII Yogyakarta. Kemudian kami juga mengenalkan tentang My Quran Edu, ya walaupun sahabat semua sudah pernah mendengar ya dan sudah pernah disampaikan tentang apa itu My Quran Edu. Ialah salah satu divisi dari The Wali Studio yang dikenal sebagai penerbit aplikasi My Quran. Jadi kalau sahabat cari aplikasi namanya My Quran, nah itu penerbitnya adalah The Wali Studio. My Quran Edu-nya adalah salah satu divisi dari The Wali Studio. My Quran Edu mempunyai visi sebagai one stop learning obat Islam yang memberikan kemudahan untuk belajar ilmu agama baik untuk masyarakat yang tidak sempat mendatangi ustadz-ustadzah. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, My Quran Edu terus berkembang dengan terus membuka kelas online secara konsisten agar terus dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Dan Alhamdulillah sejak kami buka pertama kali yaitu bulan November pada tahun 2018, ya artinya sekarang sudah selesai 3 tahun ya, sudah berjalan 3 tahun ya kurang lebih, dan sudah terdaftar sebanyak 5.596 peserta. Alhamdulillah. Tentunya ini dengan berbagai kelas ya, ada kelas baca Quran, ya baca Quran dasar, tajwid dan juga tahsin. Kemudian ada kelas bahasa Arab dasar dan juga bahasa Arab lanjutan. Bagi yang hadir silahkan dikasih komentar ya. Ya minimal hadir Ustadz, atau Assalamualaikum atau Waalaikumsalam. Karena kami tidak bisa melihat pemirsa yang hadir kecuali kalau sahabat memberikan komentar. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah. Kalau di kelas dasar kita sudah mempelajari dan sudah melatih ya tentang makhraj ya, dan juga sifat-sifat huruf, maka pada kelas tajwid ini kita beralih pada hukum-hukum tajwid.
Mungkin sebagian besar sahabat sudah pernah mendengar ya, apa itu hukum nun sukun dan tanwin, ada izhar, ikhfa, iqlab, dan lain sebagainya. Nanti ada hukum-hukum mat, ada hukum-hukum mim sukun, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kelas tajwid. Ya, tentunya ada tugas-tugas yang akan menanti. Baik, langsung saja untuk pertemuan perdana ini kita mulai dengan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun kita sering menyebutnya dengan nun mati. Dan apa itu tanwin? Kalau nun sukun kita tahu ya, ini nun sukun. Nah, tanwin itu yang garis 2 di atas, kemudian garis dua di bawah. Kemudian ini ada yang menyebutnya dengan garis depan, 2 garis depan ya. Atau dhammatain, fathatain, kasratain, dan dhammatain. An in un, ya gampangnya an in un. Baik, pada matan Tuhfatul Atfal berbunyi, jadi Tuhfatul Atfal itu adalah seperti sebuah syair, yang mana syair tersebut mengandung rumusan atau ringkasan sebuah ilmu. Nah, itu disebut dengan matan. Ada matan Jazariyah, ada matan Tuhfatul Atfal dengan berbagai bidang ilmu. Ya. Ada matan Abu Suja itu tentang fikih, ada matan Alfiyah itu tentang ilmu nahwu. Jadi ulama-ulama dahulu membuat rumusan yang mudah, membuat ringkasan yang mudah dihafal, yaitu dengan membuat syair-syair. Nah, dalam ilmu tajwid itu ada yang dikenal dengan matan Tuhfatul Atfal. Nah, salah satu bunyinya yaitu linnuni intaskun walid tanwini arba' ahkamin fakhudh tabini fal awwalul izharu qabla ahrufin lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Linnuni ya bagi nun atau nun, intaskun kalau sukun, walid tanwin dan bagi tanwin arba ahkam. Nah, dia memiliki 4 hukum. Fakhudh tabini, maka perhatikanlah penjelasanku. Fal awwalul izhar, maka yang pertama adalah izhar qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf lil halqi, sebelum huruf-huruf halqi, tenggorokan. Sittun rutibat fal ta'rifi, yaitu yang 6, maka ketahuilah. Hamzun fahaun, hamzah, kemudian ha atau ha besar, thumma, kemudian ainun ha'u, thumma, kemudian ain, dan huruf ha atau ha kecil. Muhmalatani thumma ghainun kha. Muhmalatani ini maksudnya tidak bertitik ya. Kalau ghain dan kha itu kan mirip ya dengan ain dan ha, maka ain dan ha itu disebut muhmalah. Tidak ada titiknya seperti ghain dan kha. Jadi hukum yang pertama yang kita pelajari adalah izhar. Nah, huruf izhar ini adalah huruf-huruf yang berada pada makhraj al-halqu. Sahabat masih ingat pelajaran al-halqu terbagi menjadi berapa bagian? Silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti pada kelas ini insya Allah akan kita pilih 3 peserta terbaik ya, baik itu yang aktif di live stream Facebook maupun di WhatsApp. Silakan bagi sahabat yang tahu pembagian dari makhraj al-halqu. Kita sudah pelajari pada kelas dasar. Ada sahabat Santoso, sahabat Sardi, sahabat Doni, sahabat Wiryo,
sahabat Ogi, sahabat Freddy, sahabat Willy, sahabat Dwi, sahabat Hamzah, sahabat Junedi, sahabat Yudi. Masya Allah banyak sekali ini yang hadir. Sahabat Santoso, 3 bagian. 3 bagian al-halqu. Sahih? Sahih. Nah, apa saja itu? Ujung tengah pangkal. Ujung tengah pangkal. Bahasa Arabnya apa? Ada 3. Ada yang bisa menyebutkannya dengan istilah Arabnya? Pertama adalah aqsal halqi. Nah, ini yang paling bawah ya, pangkal ya. Aqsal halqi. Kemudian ada yang tengah. Tengah itu wasatun, wasit. Ya, wasit itu tengah. Wasatul halqi. Nah, lupa itu Ustadz, kata sahabat Santoso. Aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi. Nah, ini jangan dilupakan, ini pelajaran pada kelas dasar. Sebutkan huruf yang ada pada wasatul halqi. Wasatun, tengah, tengah tenggorokan. Apa saja huruf wasatul halqi? Silakan dituliskan di komentar. Wasatul halqi yaitu huruf ain dan ha. Sahih, haknya kita sering menyebut dengan hak kecil, ha dan ain. Kalau yang pangkal tenggorokan itu ha dan hamzah, a dan ha. Kemudian yang ujung atas ya maksudnya, atau yang dekat adna halqi itu ghainun dan kha, huruf ghain dan huruf kha. Itu untuk mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari di kelas dasar. Karena hukum-hukum tajwid nanti itu akan sangat berhubungan dengan apa yang kita pelajari di kelas dasar, yaitu tentang makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Baik, kita lanjutkan. Jadi huruf izhar. Izhar itu artinya jelas. Maksudnya apa? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf al-halqu atau halqi. Maka bunyi nun sukun atau tanwin harus dibaca dengan jelas. Ya, dengan jelas tanpa gunah. Jangan didengung. Jangan disamar-samarkan. Ya, jangan kelamaan ditahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan jelas. Baik. Kita contohkan. Dan ini sekaligus menjadi tugas sahabat, ya, tugas pertama. Latihan izhar. Izhar, ingat artinya jelas, maka jangan ditahan lama, jangan disamar-samarkan. Contohnya pada hamzah, ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Hamzah itu termasuk huruf al-halqu ya. Min ajli. Min ajli. Jadi jangan kita baca min ajli. Nah, ini keliru. Tapi jangan juga terlalu cepat. Min ajli. Min ajli. Seakan-akan tidak ada harokat nunnya. Seakan-akan seperti mi ajli. Mi ajli. Nah, jadi jangan seperti itu juga. Harus jelas terdengar, tetapi jangan juga ditahan lama. Min ajli. Jangan juga samar-samar. Contohnya bagaimana? Mil ajli, mil ajli. Nah, ini juga keliru. Izhar artinya jelas, maka jelaskanlah suara nun sukun dan suara tanwin. Baik.
Contoh lainnya, misalnya pada huruf H ya, huruf H misalnya ya. Yang di sampingnya yang dhammatain. Nah, ini contoh dari tanwin. Di sini ada tanwin, ya tanwin dhammatain ya. Kemudian bertemu dengan ha. Ha adalah salah satu huruf halqi ya. Alimun hakim atau alimun hakimun. Sahabat boleh baca dulu harokat-harokat terakhir boleh, atau mau disukunkan silahkan. Yang sudah bisa mensukunkan huruf terakhir silahkan. Tapi kalaupun sementara ini ingin dibaca dulu harokat huruf-huruf terakhir ya silahkan. Karena kita belum belajar tajwidnya ya, bagaimana mensukunkan huruf-huruf terakhir. Baik, di sini alimun hakim. Alimun hakimun. Ya, jangan kita baca alimun hakim. Nah, karena saking semangatnya mungkin ya ingin mendayu-dayu alimun hakim. Nah, ini keliru. Ya, karena di sini tidak dengung. Ya, maka jangan dibaca dengung. Harus jelas ya. Alimun hakim. Cukup begitu ya, harus dijelaskan saja tanpa kita tahan lama. Fahimtum? Fahimtum? Insyaallah fahimna. Apakah antum faham? Jawabnya apa? Fahimna. Baik sahabat My Quran rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Silahkan disetorkan tugasnya. Insya Allah sahabat sudah paham ya cara menyetorkan tugasnya dengan mengirimkan voice note. Ya, dengan mengirimkan pesan suara melalui WA pribadi pengajarnya. Kemudian untuk menyetorkan tugas itu satu baris atau satu kalimat, satu rekaman. Ya, satu kalimat, satu rekaman, satu kalimat, satu rekaman, atau boleh juga satu baris, satu rekaman, boleh silakan. Satu baris, satu rekaman, satu baris, satu rekaman. Nah, di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 rekaman. Atau 12 rekaman boleh. Satu kalimat, satu rekaman. Agar apa? Agar memudahkan kami untuk memperbaiki bacaan sahabat. Dan juga memudahkan sahabat untuk memahami apa yang sedang kami koreksi. Fahimtum? Insyaallah fahimna. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.